selamat pagi, salam sejahtera buat anak-anakku kelas 2B. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap antusias mengikuti pembelajaran kita walau lewat online. Oke, Mister berharap anak-anak jangan di skip video ini, dengerin penjelasannya supaya nanti mengerti, memahami pembelajaran kita. Tapi sebelumnya Mister mengajak kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah pembelajaran kami hari ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu agar mereka dapat memahami pembelajaran. Berkati juga orang tua yang menyertai mereka dan juga yang bekerja dalam nama Yesus. Nah, anak-anak, mari Mister mengajak buka bukunya, buku Platinum tema 6. Subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pembelajaran 1 dan 2. Nah, mohon Mister ya, anak-anak dengarkan video penjelasan ini dengan baik supaya anak-anak memahami pembelajaran kita. Jangan di skip. Oke, tapi sebelumnya mohon subscribe, like, dan komen pada video pembelajaran ini supaya semakin berkembang channel ini. Oke anak-anak, Mister tunggu ya. Hitungan 1, 2, 3. Nah, Mister berharap anak-anak sudah subscribe. Oke, pembelajaran kita kali ini yaitu mensyukuri karunia Tuhan atas segala tumbuhan di sekitarku. Oke anak-anak, lingkungan kita pasti banyak tumbuhan. Ya, tumbuhan itu ada pohon, ada buah-buahan atau sayur-sayuran, dan ada juga tumbuh-tumbuhan liar yang lainnya. Nah, kali ini kita akan belajar tanam-tanaman yang ada di lingkungan kita. Nah, tanaman atau tumbuhan Tuhan ciptakan yaitu untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup yang lainnya. Ya, karena anak-anak tahu kan, tumbuh-tumbuhan itu banyak yang menjadi makanan pokok. Contoh hewan, makanan pokoknya ya tumbuhan. Manusia juga. Nah, kali ini kita akan bahas alam sekitar kita merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa. Tumbuhan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, termasuk tadi hewan. Anak-anak bisa sebutkan yang pemakan rumput? Ya, ada sapi, ada apa lagi? Ya, ada kambing dan lain sebagainya. Nah, kita mau melihat anak-anak apa saja sih kegunaan tumbuhan itu? Ya, tanaman-tanaman terdiri dari ada tanaman sayur-sayuran, ada buah-buahan, ada rempah-rempahan, ada juga obat-obatan. Nah, anak-anak tahu kan tanaman sayur-sayuran yang biasa kita masak kalau mau makan. Mama beli dari pasar, itu juga bisa kita tanam di sekitar kita kalau punya lahan. Nah, contoh di sini adalah tanaman kacang panjang. Tanaman kacang panjang ini adalah tanaman sayur-sayuran, termasuk tanaman polong-polongan. Tanaman polong-polongan itu adalah tanaman yang sejenis kacang-kacangan yang berbiji-biji atau biji-bijian. Sering disebut nanti dikotil. Nanti di kelas yang besar anak-anak akan belajar apa sih itu dikotil itu. Dikotil itu adalah membelah ya, bercabang dua. Kalau dia bertunas, nanti ada dua semacam dua kupingnya, itu dikotil. Iya kan? Nah, ciri-cirinya seperti itu. Pasti anak-anak tahu kacang panjang. Nah, ada banyak juga yang seperti itu. Kacang-kacangan, ada kacang kedelai. Ya, itu termasuk juga tanaman polong-polongan. Nah, di kacang hijau atau kacang panjang ini adalah sangat baik ya. Anak-anak suka kan makan kacang panjang? Siapa yang suka makan sayur kacang panjang? Nah, itu juga
adalah jenis sayur-sayuran. Ini contoh tanaman yang terdapat di lingkungan kita. Ya, cara menanamnya juga gampang. Ditaruh kayu supaya tanamannya itu menjalar ke atas. Ya, karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada penopangnya. Lalu lihat seperti gambar Mister itu. Nah, nanti kacang panjangnya akan berbuah, ya, memanjang ke bawah. Nah, anak-anak, dalam kacang panjang, ya, terdapat juga vitamin baik untuk kesehatan. Ini adalah jenis tanaman sayur-sayuran. Ada juga tadi tanaman buah-buahan. Ya, anak-anak pasti tahu. Ada jeruk, ada apel dan lain sebagainya. Ada jenis rempah-rempahan, ya, untuk bumbu-bumbu. Ada kayu manis, ada serai, ada lada, dan lain-lain. Nah, ada juga jenis tanaman obat-obatan anak-anak. Ya, biasanya dipakai untuk membuat tanam-tanaman herbal. Nah, ini semua jenis tanam-tanaman anak-anak Tuhan ciptakan berguna untuk kesehatan manusia, untuk kebutuhan makhluk hidup. Ya, tadi sayur, ya, untuk manusia, rumput-rumput juga untuk hewan yang lain. Ya, karena banyak makhluk hidup yang pemakan rumput. Banyak juga hewan yang pemakan hewan-hewanan atau pemakan daging. Nah, kali ini kita juga akan belajar melakukan lompatan jauh. Ya, lihat gambarnya anak-anak. Seperti apa lompatan jauh itu. Nah, pertama-tama stepnya berjalan, lari, rentangkan kaki dengan sangat panjang, lalu melompat, melayang sampai ke jarak yang paling jauh. Nah, melakukan lompatan jauh ini adalah termasuk cabang atletik. Nah, anak-anak nanti kalau udah kelas 4 atau kelas 5 sudah akan belajar itu apa itu atletik, ya. Nah, itu termasuk jenis olahraga atletik. Nah, apa sih lompat jarak jauh? Lompat jarak jauh adalah suatu bentuk gerakan melompat, mengangkat kaki ke atas ke depan dalam upaya membawa titik berat badan sejauh mungkin di udara melayang, yang dilakukan dengan cepat dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Jadi itu adalah lomba lompat jarak jauh. Oke anak-anak, paham ya pengertiannya? Oke. Nah, anak-anak, sebelum melakukan gerakan lompat jauh, jangan lupa lakukan pemanasan terlebih dahulu. Lalu lakukan pendinginan setelah selesai. Nah, pemanasan itu supaya menjaga kita tidak cedera. Oke anak-anak. Nah, kita lanjut pembelajaran kita, yaitu tentang menjaga kebersihan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah adalah salah satu peraturan yang terdapat di sekolah, yang ada di sekolah. Biasanya zaman Mister dulu ada 5K: kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan. Nah, bagaimana cara menjaga? Yaitu menjaga kebersihan sekolah itu merupakan kewajiban yang harus ditaati oleh siapapun, termasuk warga sekolah, guru, karyawan, bahkan semua yang ada di sekolah wajib menjaga
kebersihan sekolah. Karena itu adalah merupakan kewajiban bersama. Contoh yaitu tidak boleh membuang sampah dengan sembarangan, tapi buanglah sampah di tempatnya supaya sekolah bersih, rapi, indah. Sekolah bersih akan membuat kita akan nyaman untuk belajar. Ya kan? Kita menjadi betah. Apalagi kalau sekolahnya itu penuh dengan tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan sehingga rindang. Kita semakin membuat suasana belajar semakin enak. Nah, oleh karena itu kebersihan sekolah merupakan kewajiban yang harus kita lakukan, kita jaga. Biasanya ada tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau untuk sekarang pernah Bupati mengeluarkan peraturan tidak ada lagi tempat sampah untuk mengurangi sampah-sampah. Artinya kalau kita mau beli makan harus bawa wadahnya, tempatnya dari rumah. Dan penjual juga dilarang untuk memakai membuat sampah-sampah. Kedua, bagaimana caranya menjaga kebersihan? Yaitu dengan adanya piket kelas. Ya, piket itu tugasnya yaitu membersihkan ruangan kelas, papan tulis, meja, ya, dan semuanya. Tujuannya piket adalah melatih kita supaya bisa kerjasama. Kedua, supaya kita disiplin, bertanggung jawab terhadap tugas. Ketiga, supaya kompak. Nah, bagaimana sikap kita kalau ada anggota piket yang tidak mengerjakan tugasnya? Maka kita wajib berhak mengingatkannya supaya dia sadar akan tugasnya dan kewajibannya. Itu adalah kewajiban kita bersama karena menjaga kebersihan baik itu lingkungan sekolah, ruang kelas, dan semua yang ada di sekolah, baik itu halaman, taman, dan lain sebagainya, kewajiban warga sekolah untuk menjaga kebersihan sekolah. Oke anak-anak, ini adalah tugas kita bersama dan merupakan salah satu peraturan yang ada di sekolah. Itu saja penjelasan Mister. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ini adalah tugas, ya, tolong dikerjakan. Untuk tugas ini jawabannya adalah dari penjelasan Mister yang ada di video. Oke, terus ada juga buku Platinum, kerjakan dengan baik, dan juga buku PBTT. Nah, anak-anak sekedar mengingatkan ya, karena rencana tanggal 4 Maret kita sudah ulangan mid semester. Jadi belajar ya anak-anak ya, jaga kesehatan supaya sehat. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, terima kasih banyak.